Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan jenis-jenis jembatan. Sebelum menjelaskan jenis-jenis jembatan dan yang lainnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu jembatan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan, seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang, dan lainnya. Selanjutnya adalah jembatan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsi, jembatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, jembatan jalan raya adalah jalan yang dibangun tidak sebidang melayang menghindari daerah atau kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas, melewati persilangan kereta api untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi. Kedua, jembatan jalan kereta api merupakan jembatan yang dirancang khusus untuk dapat dilintasi kereta api. Perancangan jembatan ini dari jalan rel kereta api, ruang bebas jembatan, hingga beban yang diterima oleh jembatan disesuaikan dengan kereta api yang melewati jembatan tersebut. Yang ketiga adalah jembatan pejalan kaki atau penyeberangan. Merupakan jembatan yang digunakan untuk penyeberangan jalan. Fungsi dari jembatan ini yaitu memberikan ketertiban pada jalan yang dilewati jembatan penyeberangan tersebut dan memberikan keamanan serta mengurangi faktor kecelakaan bagi penyeberang jalan. Selanjutnya, berdasarkan lokasinya. Berdasarkan lokasinya, jembatan dapat dibedakan menjadi 1. Jembatan di atas sungai atau danau. Kedua, jembatan di atas lembah. Ketiga, jembatan di atas jalan. Keempat, jembatan di atas saluran irigasi. Kelima, jembatan dermaga. Yang selanjutnya adalah jembatan berdasarkan bahan konstruksinya. Yang pertama adalah jembatan kayu. Jembatan kayu merupakan jembatan sederhana yang mempunyai panjang relatif pendek dengan beban yang diterima relatif ringan. Yang kedua, jembatan beton. Jembatan dengan beton berpulang pada umumnya hanya digunakan untuk bentang jembatan yang pendek. Yang ketiga adalah jembatan beton prategang. Jembatan beton prategang merupakan suatu perkembangan mutakhir dari bahan beton. Yang keempat adalah jembatan baja. Pada umumnya digunakan untuk jembatan dengan bentang yang panjang dengan beban yang diterima cukup besar. Yang kelima adalah jembatan komposit. Merupakan perpaduan antara dua bahan yang sama atau berbeda dengan memanfaatkan sifat menguntungkan dari masing-masing bahan tersebut. 6. Jembatan bambu. Merupakan jembatan sederhana yang materialnya terbuat dari bambu. 7. Jembatan batu bata. Merupakan struktur atas dan struktur bawah dibuat dari pasangan batu kali atau bata merah. Selanjutnya adalah jembatan berdasarkan tipe konstruksi. Berdasarkan tipe strukturnya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain 1. Jembatan plat. 2. Jembatan plat berongga. 3. Jembatan gelagar. 4. Jembatan rangka. 5. Jembatan pelengkung. 6. Jembatan gantung. 7. Jembatan kabel. 8. Jembatan cantilever. Selanjutnya, jembatan berdasarkan letak lantai. Klasifikasi jembatan menurut letak lantai jembatan. Yang pertama, jembatan lantai atas, yaitu jembatan di mana posisi lantai jembatan terletak di atas struktur utama jembatan. Yang kedua, jembatan lantai bawah, yaitu jembatan di mana posisi lantai jembatan terletak di sisi bawah struktur utama jembatan. Ketiga, jembatan lantai tengah, yaitu jembatan di mana posisi lantai jembatan terletak di sisi tengah struktur utama jembatan. Yang terakhir, jembatan lantai ganda, yaitu jembatan di mana sisi atas dan sisi bawah dari jembatan digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Selanjutnya adalah jembatan berdasarkan panjang bentang. Berdasarkan panjang bentangnya, jembatan dibagi menjadi 3 bagian,
Yang pertama, jembatan dengan bentang pendek. Kedua, jembatan dengan bentang menengah. Dan yang terakhir adalah jembatan dengan bentang panjang. Selanjutnya, jembatan ditinjau dari analisis struktur. 1. Jembatan statis tertentu. Disebut statis tertentu karena bangunan tersebut menggunakan sistem yang paling sederhana. Suatu konstruksi disebut statis tertentu jika bisa diselesaikan dengan syarat-syarat keseimbangan, yaitu A. Min sigma pi sama dengan 0. Jumlah gaya-gaya vertikal adalah aksi dan reaksi harus sama dengan 0. B. Min sigma h sama dengan 0 atau jumlah gaya-gaya horizontal antara aksi dan reaksi sama dengan 0. C. Min sigma m sama dengan 0 atau jumlah gaya-gaya momen antara aksi dan reaksi harus sama dengan 0. 2. Jembatan statis tak tentu. Dikatakan statis tak tentu ialah jika suatu struktur tidak bisa diselesaikan dengan hanya pertolongan persamaan keseimbangan. Dan syarat keseimbangan ada 3 persamaan. Apabila sebuah struktur yang mempunyai reaksi perletakan lebih dari 3, maka reaksi-reaksi perketakan tersebut tidak bisa dihitung hanya dengan 3 persamaan keseimbangan. Selanjutnya, bentuk struktur konstruksi 1. 1. Jembatan gelagar biasa. Jembatan balok tipe simple span biasa digunakan untuk jembatan dengan bentang antara 15 meter sampai 30 meter, di mana untuk bentang yang kecil sekitar 15 meter menggunakan baja atau beton bertulang dan bentang yang berkisar sekitar 30 meter menggunakan beton prategang. Kedua, jembatan portal merupakan jembatan rangka baja yang sisi kiri, kanan, dan atasnya memiliki konstruksi yang menyambung dari batang satu ke batang lainnya. 3. Jembatan rangka. Jembatan rangka dibuat dari struktur rangka yang biasanya terbuat dari bahan baja dan dibuat dengan menyambung beberapa batang dengan las atau baut yang membentuk pola-pola segitiga. Jembatan rangka biasanya digunakan untuk bentang 20 meter sampai 375 meter. 4. Jembatan gantung. Jembatan gantung merupakan struktur jembatan yang terdiri dari struktur penopang yang berupa tiang, pilar, atau menara. Struktur jembatan berupa gelagar induk dan gelagar melintang lantai kendaraan, pejangkar kabel dan kabel penggantung yang membentang sepanjang bentang sejajar dengan arah memanjang jembatan. Jembatan gantung merupakan jenis jembatan yang digunakan untuk bentang-bentang besar, yaitu antara 500 meter sampai 2000 meter atau 2 km. 5. Jembatan kabel penahan. Jembatan kabel merupakan suatu pengembangan dari jembatan gantung, di mana terdapat juga 2 pilar atau tower. Pada jembatan kabel, umumnya deknya terbuat dari beton. Jembatan kabel ini juga digunakan untuk bentang-bentang besar, tetapi tidak sebesar bentang pada jembatan gantung. Besar bentang maksimum untuk jembatan kabel sekitar 500 meter sampai 900 meter. 6. Jembatan pelengkung atau busur merupakan suatu tipe jembatan yang menggunakan prinsip kestabilan di mana gaya-gaya yang bekerja di atas jembatan ditransformasikan ke bagian akhir lengkung atau abutmen. Jembatan lengkung tipe closed spandrel deck arch biasa digunakan untuk bentang hanya sekitar 0,5 meter sampai 2 meter dan biasa disebut dengan gorong-gorong. Untuk bentang besar jembatan lengkung dapat digunakan untuk bentang sampai 500 meter. 7. Jembatan pelat. Jembatan ini merupakan beton bertulang yang antara gelagar induk dan pelat lantai kendaraan dicor bersamaan dan menyatu sebagai balok T. 8. Jembatan cantilever merupakan pengembangan jembatan balok. Tipe jembatan cantilever ini ada 2 macam, yaitu tipe cantilever dan tipe cantilever wide suspended span. Pada jembatan cantilever, sebuah pilar atau tower dibuat masing-masing sisi bagian yang akan diseberangi dan jembatan dibangun menyamping.
berupa kantilever dari masing-masing pilar atau tower. Pilar atau tower ini mendukung seluruh beban pada lengan kantilever. 9. Jembatan terapung. Jembatan terapung dibuat dengan mengikatkan dek jembatan pada ponton-ponton. Ponton-ponton ini biasanya jumlahnya banyak sehingga jika salah satu ponton terjadi kebocoran, maka tidak begitu membahayakan kestabilan jembatan apung secara keseluruhan. Ponton-ponton yang digunakan pada jembatan terapung dapat dibuat dari beton, di mana bentang total dapat mencapai sebesar 2 km. 10. Jembatan kombinasi. Jembatan kombinasi adalah jembatan yang menggunakan lebih dari satu jenis jembatan. Hal ini terutama untuk jembatan dengan bentang sangat besar di mana penggunaan satu jenis jembatan tidak ekonomis. Selanjutnya, tinjauan fungsi dan kegunaannya. 1. Jembatan untuk lalu lintas kereta api. Jembatan yang digunakan untuk menghubungkan rel yang melintasi rintangan seperti sungai, jalan untuk dilewati kereta api. Kedua, jembatan untuk lalu lintas biasa atau umum. Jembatan yang digunakan untuk menghubungkan jalan raya yang melintas sungai atau jalan lain dengan tujuan agar bisa melintasi oleh kendaraan darat. 3. Jembatan berfungsi ganda. Jembatan di mana sisi atas dan bawah digunakan untuk melintasi dengan objek yang berbeda, seperti jembatan Cirahong. Bagian atas digunakan untuk rel perlintasan kereta api, sementara di bawah untuk mobil, motor. 4. Jembatan khusus. Jembatan khusus dibuat untuk pipa-pipa perusahaan minyak dari satu daerah ke daerah lainnya, karena pipa tersebut tidak selamanya harus tertanam di dalam tanah. Berdasarkan sifat-sifat jembatan. 1. Jembatan sementara atau darurat. Dikatakan jembatan sementara atau darurat karena jembatan tersebut diperuntukkan dan dibangun pada keadaan tertentu. Misal, jembatan yang sedang direnovasi, kemudian dibuatkan jembatan sementara yang terbuat dari material pohon kelapa dengan tujuan agar jembatan tersebut masih bisa difungsikan. 2. Jembatan tetap atau permanen. Jembatan dikatakan tetap atau permanen ialah jembatan yang dirancang untuk keberadaannya dapat dimanfaatkan terus atau sesuai umur rencana jembatan, atau tidak terikat waktu. Jembatan ini berupa jembatan kayu, jembatan baja, jembatan beton bertulang. 3. Jembatan bergerak. Disebut jembatan bergerak karena jembatan tersebut dirancang dapat dipindahkan atau dapat dibuka untuk jalur air yang amat atau watercraft atau jembatan dapat diputar, dibuka ditutup, seperti jembatan yang melintasi sungai atau lautan yang bisa dibuka untuk kapal lewat. Yang terakhir adalah jembatan berdasarkan kelas bina marga, farmasi lantai kendaraan, bidang yang dipotongkan dan menurut lokasi. Klasifikasi jembatan menurut kelas bina marga. 1. Jembatan kelas standar merupakan jembatan kelas standar dengan perancangan 100% muatan T dan 100% muatan D. Dalam hal ini, lebar jembatan adalah 1,00 plus 7,00 plus 1,00 meter. 2. Jembatan kelas substandar merupakan jembatan kelas standar dengan perencanaan 70% muatan T dan 70% muatan D. Dalam hal ini, lebar jembatan 0,50 plus 6,00 plus 0,50 meter. 3. Jembatan kelas low standar merupakan jembatan kelas standar dengan perencanaan 50% muatan T dan 50% muatan D. Dalam hal ini, lebar jembatan adalah 0,50 plus 3,50 plus 0,50 meter. Klasifikasi menurut formasi lantai kendaraan. 1. Jembatan lantai atas. 2. Jembatan lantai tengah. 3. Jembatan lantai bawah. 4. Jembatan double deck. Klasifikasi menurut bidang yang dipotongkan. 1. Jembatan tegak lurus. 2. Jembatan lurus. 3. Jembatan menceng. 4. Jembatan lengkung. Klasifikasi menurut lokasi.
1. Jembatan biasa. 2. Jembatan viaduk. 3. Jembatan layang. 4. Jembatan kereta api.